teman-teman seperjuangan, sahabat-sahabat pejuang. Saya manggilnya sahabat pejuang karena kami anggap panjenengan adalah pejuang keluarga. Dan semoga diteruskan menjadi wasilah pejuang agama. Semoga pertemuan kita pagi ini tidak hanya pertemuan di dunia, juga nanti kita akan bersama-sama di surga. Allahumma kama jama'atana fid dunya ijma' bainana fil jannah hatal barzakh. Ya Allah, sebagaimana Engkau mengumpulkan kami di dunia, semoga Engkau mengumpulkan kami di barzakh sampai surga. Sahabat pejuang, ada 6 hal yang harus kita persiapkan. Ada 6 hal yang harus kita persiapkan agar hidup kita ini menjadi orang yang sukses dan bahagia. Sukses dan barokah, 6 hal. Kami biasa menyebut namanya tobaqoh atau tahapan, atau dalam Al-Quran aqobah. Wa ma adraka mal aqobah. Aqobah itu jalan sempit. Agar kita meraih sesuatu harus melewati belokan-belokan tertentu. Namanya aqobah. Aqobah yang pertama yang harus kita persiapkan untuk menjadi orang yang sukses barokah, yang pertama adalah persiapkan himmatul qawiyah. Himmatul qawiyah itu cita-cita yang kuat. Himmatul rijal tuhdimul jibal. Cita-cita kuat seseorang bisa merobohkan gunung. Sahabat pejuang, 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, kita akan jadi apa? Itu ternyata berhubungan, berkaitan dengan apa yang kita cita-citakan hari ini. Manusia 40 hari tidak makan, dia bisa bertahan hidup. Manusia 7 hari tidak minum, bisa bertahan hidup. Tapi manusia tidak akan bisa bertahan hidup 1 detik pun, 1 menit pun kalau dia tidak punya cita-cita dan harapan. Panjenengan sedoyo hari ini masih hidup, itu tandanya masih punya cita-cita. Mbok kepingin ngelunasi utangnya, mbok kepingin ngepolno kreditane. Karena kemarin saya berbicara dengan beberapa teman yang jadi TKI, ada yang jadi TKW. Kenapa sih orang kok mau jadi TKI, mau jadi TKW? Mereka menjawab alasannya 3 Pak Kiai. 1, karena hutang. Ada yang seperti ini? 2, karena wirang. Wirang itu malu, mau nikah nggak jadi. Karena tidak direstui. Wirang. Wirang, utang. Yang ketiga adalah kurang. Kita lihat kemarin, Masya Allah, di Bekasi ada 25.000 orang berkumpul untuk mencari pekerjaan, sedangkan keluarganya dalam keadaan kurang. 3 hal ini, hutang, wirang, kurang. Semoga panjenengan ketika pulang hutangnya lunas. Semoga nanti ketika panjenengan pulang wirangnya hilang. Jadi orang yang terhormat. Yang ketiga, semoga ketika panjenengan pulang tidak lagi kurang. Syaratnya himmah, punya cita-cita yang kuat. Himmah itu, sahabat-sahabat pejuang, himmah itu ada 2. Yang pertama adalah himmatul ulya, cita-cita yang mulia, cita-cita yang luhur. Cita-cita yang mulia, cita-cita yang luhur itu apa? Cita-cita akhirat. Menjadi hamba Allah, masuk surganya Allah, itu disebut himmatul ulya, cita-cita yang kuat. Kita kalau ingin masuk surga tanpa punya cita-cita, kita mau melakukan ibadah tanpa cita-cita, maka kita akan menjadi orang yang malas untuk beribadah. Satu contoh, saya pernah membaca artikel, ini kisah nyata, di Surabaya itu ada seorang ibu namanya Ibu Muslimah. Ibu Muslimah ini, teman-teman, pekerjaannya itu pemulung. Ngerti ya, pemulung itu tukang ambil plastik, rosokan, bahasa Jawa nih. Rosokan itu 1 hari dia penghasilannya Rp25.000. Tapi dia punya himmah, dia punya cita-cita ingin melakukan ibadah kurban. Masih aku wong melarat, masih aku wong ora duwe duit, masa sih seumur hidup kok gak pernah melakukan ibadah kurban? Saya harus beli kambing. Walaupun tidak setiap tahun, minimal 1 umur saya harus bisa beli kambing untuk ibadah kurban. Teman-teman, Ibu Muslimah ini langsung ke belakang rumah motong bambu. Bahasa Jawa ini ngetok pring, motong bambu.
Bambu ini di setiap ruas dikasih lubang. Setiap ruasnya dikasih lubang, dikasih bolongan, terus dibawa pulang. Ditanya sama tetangga kanan kiri, "Yu muslimah, lah kok bambu sakmu dawane gawe apa?" "Iya, ini mau tak buat tabungan." "Lah, ingin apa?" "Saya ingin beli kambing untuk buat korban." "Lah, nek nyelengi berapa yu, nabungnya berapa?" "Kalau saya mulung dapat 25.000 ya saya simpen 2.000. Kalau saya dapatnya 15.000 ya saya tabung 1.000. Tetangga kanan kiri itu matur ngomong, "Yu nabung kok 2.000 kapan oleh wedus? Kapan bisa beli kambingnya?" Teman-teman, akhirnya tiap hari ibu muslimah ini memasukkan ke dalam tabungan 2.000, 2.000, 1.000. 2 tahun bambu ini dibelah. Setelah dibelah ternyata dihitung dapat alhamdulillah 1.750.000. Bisa dibelikan kambing walaupun tidak terlalu besar tapi sudah sah dilakukan untuk ibadah kurban. Tetangganya yang ngomong, "Kapan 1.000, 2.000, kapan bisa beli buat kambing?" Sampai saya kira satu kudus akan ya. Himmatul rijal tuhdimu jibal, cita-cita kuat seseorang bisa merobohkan gunung. Saya punya teman orang Tasikmalaya, hidupnya di Bandung. Ini juga kisah nyata. Suatu saat tahun 2012, teman saya Mas Galunggung ini, dia ke kantor Kemenang. Di kantor Kemenang itu ketemu orang yang pangapunten, sarungnya itu ngepir. Ngepir itu bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya apa? Ngelinteng ya, doanya itu. Ngepir itu bahasa Banyuwangi, ngelinteng itu bahasa Tuban, Bojonegoro. Terus ngelinteng. Kopiahnya ini agak merah. Mas Galunggung ini tanya, "Bapak namanya siapa?" "Saya Bambang, Mas. Saya Galunggung." "Bapak kok di kantor Kemenang ini ngapain?" Pak Mas Galunggung, saya ini daftar haji." "Loh, Pak Bambang di kantor Kemenang daftar haji?" "Iya, Mas." "Pekerjaan Pak Bambang apa?" "Saya tukang becak, Mas." "Bagaimana mungkin Bapak tukang becak bisa daftar haji?" Ini tahun 2012. "Mas, 14 tahun Mas, hati ini sudah terpikat, sudah rindu ingin ke Baitullah. 14 tahun Mas, saya ini kangen sama Baitullah, sama Ka'bah. Saya ingin segera menyempurnakan iman saya, Islam saya. Saya nabung, Mas. Kalau saya yang becak dapat 50.000, saya tabung 10.000. Kalau saya yang becak dapat 30.000, saya nabung 5.000. 14 tahun Mas, tabungan ini saya buka, ternyata dapat 20 juta. Alhamdulillah, ini dapat 1 porsi untuk naik haji. Tapi ini nanti pelunasannya bagaimana saya juga nggak tahu, Mas." Mas Galunggung karena tersentuh mengatakan, "Pak Bambang jangan khawatir, untuk pelunasan saya yang tanggung jawab, hari ini saya lunasi." Himmatul rijal tuhdimul jibal, cita-cita kuat seseorang bisa merobohkan gunung. Sahabat-sahabat pejuang, tahun 2009 pondok saya itu kedatangan tamu istimewa. Siapa? 3 anak tunanetra yang jalan itu runtung-runtung. Runtung-runtung itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia apa? Runtung. Ya bergandengan itu ini. Runtung-runtung itu bergandengan, yang satu depan, belakang itu runtung-runtung. Berbaris itu kan tidak. Ya Bapak runtung-runtung paham ya? Runtung-runtung itu datang sowan. Tunggu. "Pak Kiai, kami mau sowan." Loh, enten nopo kan? Enten nopo? "Begini Pak Kiai, kami bertiga ini ingin mondok di tempatnya Pak Kiai, di pesantrennya Pak Kiai." Saya kaget. "Mas, dalem Pak Kiai. Ini tempat sholatnya agak jauh, kamar mandinya, toiletnya agak jauh, tempat ngajinya juga agak jauh. Ini asramanya lantai 2. Ini kalau kalian mondok di sini, abang nggak ngerepotkan teman-temannya, ganggu teman-teman." "Pun Pak Kiai," kata salah satunya. "Diberi kami kesempatan 3 hari Pak Kiai. Kalau 3 hari ini kami bisa mandiri, ke tempat sholat belajar sendiri, ke kamar mandi sendiri, ke asrama sendiri, pun Pak Yai terima. Tapi kalau kami selama 3 hari tidak bisa mandiri, ditolak nggak apa-apa. Tak beri kesempatan, saya beri kasih kesempatan 3 hari, alhamdulillah misalnya mereka bisa mandiri." Tak tanya,
Ini kok mau mondok, mau apa? Ingin menghafalkan Quran, Pak Kiai. Loh, menghafalkan Quran? Iya. Alasannya, Pak Kiai, saya itu tunanetra. Kami bertiga tunanetra. Paling banter seandainya kerja, paling banter itu ya paling banter jadi tukang pijat. Kami ingin menghafalkan Quran, kami ingin menagih janjinya Rasul. Ketika kami nanti masuk surga, kami bisa memberi mahkota kemuliaan, mahkota kebahagiaan kepada kedua orang tua kami. Kami ingin membanggakan kedua orang tua kami, Pak Kiai. Lah terus, ya sudah, panjenengan terima won, kami terima, Bapak. Kami terima setiap hari anak tunanetra 3 ini nabung sama saya. Hafalan kadang 4 ayat, kadang 12 ayat, kadang 4 ayat, kadang 12 ayat. Alhamdulillah 6 tahun setengah, yang 2 selesai hafid Quran. Yang 1 diterima di salah satu pondok pesantren Bait Quran yang diasuh oleh Dr. Quraisy Shihab di Tangerang. Alhamdulillah sekarang sudah ngasuh pondok pesantren di Bandung. Yang 1 punya pondok namanya Pondok Sam'an. Sam'an itu pendengaran. Kenapa pondoknya Sam'an? Karena kiainya santri saya itu yang tunanetra, santrinya 40 itu tunanetra semua. Kemarin sowan ketika Idul Fitri tak tanya, Kang, apa Pak Kiai? Sampai tunanetra, nggih, santrinya tunanetra. Ada yang normal, ada Pak Kiai yang tukang masak sama yang bersih-bersih. Ya, yang masak sama yang bersih-bersih. Lah terus kok kiainya tunanetra, santrinya tunanetra 40. Yo tahu tabrakan kan aku. Yang sering Pak Kiai wong padha ra roe kok. Alhamdulillah Bapak Ibu, setelah nabung 4 ayat, 6 ayat, 12 ayat, dan sekarang punya pondok pesantren, orang tuanya sudah dimuliakan sama beliau, diberikan rumah, kemudian dikasih uang setiap bulannya. Alhamdulillah sudah bisa memuliakan orang tuanya walaupun belum masuk surga. Pertanyaannya, panjenengan semua sahabat-sahabat pejuang, pertanyaannya, panjenengan sudah nabung apa? Hafalan Al-Quran apakah sudah nabung? Belum. Nabung uang apakah sudah? Untuk daftar haji, untuk beli korban? Semoga dimudahkan oleh Allah. Yang belum semoga segera punya tabungan. Ini himmatur rijal tuhdimul jibal. Cita-cita kuat seseorang bisa merobohkan gunung. Terutama ini cita-cita himmatul ulia, cita-cita akhir. Yang kedua ada namanya himmatus sufla, cita-cita rendah, yaitu cita-cita duniawi. Ingin punya rumah lantai 2, ingin punya mobil, ingin semua, itu harus dicita-citakan. Kita sebagai orang muslim tidak boleh langsung tenteng penting urip, eneng dinggo gak eneng golek. Nggak ada, kita cari, ada kita gunakan. Orang seperti itu dia tidak punya visi besar dalam hidupnya. Makanya harus punya cita-cita. Bagaimana mengejar cita-cita duniawi? Yang pertama adalah 1, vibrasikan. Apa itu vibrasi? Vibrasi itu harapan yang digambarkan. Kita boleh bermimpi sesuatu yang tidak mungkin, tapi cara meraihnya harus mungkin. Nanti saya terangkan yang kedua. Begini, saya tak cerita, saya punya teman, bisa saya cek di Google atau YouTube. Ada perusahaan di Jawa Timur namanya perusahaan Aksa Media. Aksa Media itu milik teman saya tanya, Mas Rizal, nggih Pak Yai, Aksa Media ini 1 bulan omsetnya berapa? 8 miliar Pak Yai. Oke, 8 miliar. Mas Rizal usianya baru 31 tahun, omsetnya 8 miliar, anak baru 1, istri juga baru 1. Misalkan, kalau ada laki-laki yang omsetnya perusahaannya 1 bulan 8 miliar, kira-kira jenengan jawab istrinya berapa? Yang jawab 5 itu berarti nggak percaya sama suaminya. Khusnudon saja, ya tetap 1 Pak Kiai, ya tetap 1. Itu rahasianya apa Mas? Saya tanya gitu. Pak Kiai, ini sekalian saya tanya. Nggih. Tanya apa Mas? Dulu ketika saya kelas 2 sanawiyah Pak Kiai, saya itu punya buku namanya buku harian. Buku harian itu saya catat semua di situ kegiatan saya. Termasuk apa yang menjadi catatan saya itu tak catat. Buku harian. Namanya apa? Diare itu nyencret tangan itu buku harian itu saja ya. Di buku harian itu Pak Kiai saya catat
Dicatat apa? Lulus sanawiyah saya akan sekolah aliyah di Malang sambil mondok. Kemudian lulus aliyah saya akan tetap melanjutkan mondok dan saya akan kuliah di UIN Malang. Setelah itu saya hobi komputer, saya akan membuat alat-alat lunak komputer dan kemudian aku akan mengambil bisnis di jurusan alat-alat komputer. Ternyata Pak Kiai, 75% dari apa yang saya catat di buku harian itu 75% dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya apa Pak Kiai? Apakah ada dalam hubungan dalam hukum ilmu syariat? Ada Mas. Ada satu ayatnya Allah, wal yaktub bainakum katibum bil adl. Kalau kalian melakukan transaksi apapun yang dianggap penting, catat. Jual beli yang nilainya besar, catat. Hutang piutang, catat. Apapun yang dianggap penting, catat. Kalau nikah itu penting apa tidak? Kalau penting berarti harus dicatat. Kalau wanita mau nikah tanpa catatan, itu berarti wanita yang menganggap pernikahannya tidak penting. Akhirnya terjebak. Walid nak boleh, nak dewi boleh. Biar bahasanya walid nak boleh, nak dewi boleh. Akhirnya terjadi ada nikah kontra, ada nikah batin, ada nikah-nikah yang lain karena menganggap pernikahan itu tidak penting, makanya tidak dicatatkan. Makanya sahabat-sahabat pejuang semua, kalau kita menganggap pernikahan penting harus dicatat. Ada Mas, dulu orang Yahudi, orang Nasrani, kalau ingin doanya mustajab, maka dia ke Palestina. Untuk apa? Dia datang ke tembok ratapan. Tembok yang dibangun oleh Nabi Sulaiman. Siapa yang mencatatkan impiannya, harapannya di situ mustajab. Dia nempelkan apa baduk ya, Bos? Dagu-dagu dia kena dagu. Astagfirullah. Baduk dagu. Kena. Jika batuk ini ditempel di tembok ratapan, kemudian nulis, maka mustajab. Teman-teman, sahabat-sahabat semua, hari ini kita punya tembok ratapan modern. Hari ini kita punya tembok ratapan gaya baru. Apa namanya? Status WA dan status Facebook. Apa yang panjenengan catat di situ, itu akan mudah mustajabnya. Kalau teman-teman nyatet di status WA, cocote tonggo bujak. Maka 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan yang terjadi itu ya urusan ribet karo tonggo. Maka tulislah yang baik-baik, buat status yang baik, maka itu akan menjadi kenyataan. Itu namanya vibrasi. Betul, catatkan, itu namanya vibrasi. Ini tidak mamer ya, saya tak cerita malam pertama saya, boleh nggak ya? Jadi ceritanya begini. Ini tentang vibrasi, tentang cita-cita. Saya nikah itu tahun 2007. 2007 itu saya nikah bukan karena cinta. Beda sama teman-teman saya. Teman-teman saya itu mengatakan kalau nikah tanpa cinta itu akan terasa hampa. Lah, panjenengan nikah karena apa Pak Kiai? Saya nikah karena kasihan. Jadi tahun 2007 teman-teman saya itu ngajar di salah satu pondok putri. Ngajar di salah satu pondok putri. Ketika itu ada salah satu santriwati pondok putri itu rumahnya Ponorogo. Itu cantik, pengertian, baik. Itu bermimpi, mimpi ini seakan-akan nyata. Mimpi ini seakan-akan nyata. Dalam mimpinya itu beliau seakan-akan diberi jubah warna hijau sama Pak Kiai, kemudian disuruh ngasihkan saya. Sepertinya habis subuh santriwati Ponorogo ini sowan sama Pak Kiai. Pak Kiai didalu kula nyipi kados-kados nyoto. Nyipi napa nduk, jenengan maringi kula jubah Pak Kiai, panjenengan memberi saya jubah warnanya hijau. Oh, kalau jubah itu artinya jodoh nduk. Lah terus piye nu? Panjenengan merintahke kula maringi Pak Toha. Oh, lah nek ngono Pak Toha iku jodohmu nduk. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Suami itu pakaian bagi istri, istri itu pakaian bagi suami. Berarti Pak Toha itu jodohmu nduk. Dan mumpung ini liburan, segera ke Bojonegoro, ceritakan mimpimu, mintalah untuk dilamar.
Teman-teman, betul liburan datang, cerita mimpinya diceritakan, Pak tolong estu kula niku jenengan lamar. Saya kan kasihan loh. Ada wanita cantik, baik, ingin dilamar, saya kan kasihan. Akhirnya ya tak nikah gitu ceritanya. Nah, ini setelah qabil tu nikah wa tazwija, ini malam pertamanya ini. Malam pertama jam 7:30 malam. Ijab kabulnya itu jam 7:07. Anak sudah pulang, teman-teman sudah tahu berai. Wih, mulai. Jangan ganggu, ini malam yang paling. Ini malam pertama, istri itu buka. Kretek itu omai gebio. Ini rumahnya sudah tembok kosong kretek. Dibuka. Istri saya itu kaget. Mas, panggilnya masih mas, kan masih anu tuh. Kalau sekarang punya anak 3 kan panggilnya Abi. Belum mas. Itu buka pintu itu kaget. Mas, ada apa deh? Ini maksudnya apa mas? Di ruang pengantin teman-teman, saya tempel 3 hal. 1 gambar Ka'bah, 2 gambar mobil, 3 gambar rumah. Di kamar saya tak tempel. Ini cita-cita kita deh. Ini cita-cita kita. Ka'bah, ketika kita masuk kamar deh, memandang Ka'bah, kita berdoa kapan kita bisa menyempurnakan Islam kita. Kita harus ke sana deh untuk menyempurnakan keislaman kita. Dan terus mobil, deh, kita harus punya mobil. Sampai omahe Ponorogo, aku Bojonegoro. Ini perjalanan sepeda motor saja 4 jam deh. Ini kalau mobil bisa 5 jam deh. Lah nek 5 tahun kita nikah, punya anak 3, belum punya mobil. Kalau Idul Fitri mudik gimana dimulai deh? Anak pertama di depan, anak kedua dicepet di tengah, anak ketiga digendong. Lah terus PTE. Semogone. Yuk kabarnya menantu silaturahim ke mertua, kabarnya itu memberi sesuatu 100.000, 200.000 uang saku kepada mertua. Tapi hakikatnya ketika menantu datang itu pulang itu ngerampok hartanya mertua. PTE digowo, sak kucing-kucingnya digowo. Lah terus mas, ya kita harus punya mobil deh, kita harus punya mobil. Lah kemudian rumah, setiap orang mengidamkan rumah deh. Teman-teman sahabat pejuang, tahun 2007 saya nempel gambar Ka'bah. Tahun 2007 saya nempel mobil. Sampai tahun 2007 saya nempel gambar rumah. Tahun 2010 ternyata alhamdulillah Allah mengijabah. Sudah bisa ke Mekah, sudah punya mobil, sudah bangun rumah. Himmatur rijal tuhdimul jibal. Cita-cita kuat seseorang bisa merobohkan gunung. Pertanyaannya sekarang, panjenengan sudah nempel apa di kamarnya? Jangan-jangan yang ditempel itu kalender BRI. Jangan-jangan yang ditempel itu kalender BMT, sehingga secara otomatis teman-teman otak kita akan terinstal, di otak kita akan terinstal kapan lunas, kapan utamanya, sehingga hidup kita yang dipikir hanya kreditan dan angsuran. Tolong habis ini suaminya yang di rumah, anak yang di rumah, mbahnya di rumah, mbah, nak, emas, tolong kalender-kalender bank itu semua bakar. Ganti dengan foto mama, ganti dengan foto saya, biar didoakan dengan segala kebaikan. Allahumma amin. Himmatur rijal tuhdimul jibal. Cita-cita kuat seseorang bisa merobohkan gunung. Ini yang kita persiapkan. Jadi yang ikut nanti, pangapunten, ini ada beberapa sesi, ini akan terus berlanjut. Yang ikut nanti tolong harus punya gambaran apa yang saya tempel nanti di kamar saya, apa yang dilihat suami ketika di rumah, apa yang saya lihat ketika di kamar saya. Dan ini akan menjadi cita-cita kita, harapan kita. Allahumma amin. Baru 1, sudah setengah jam, padahal masih ada 5. Lanjut ya. Yang kedua, apa yang dipersiapkan? Al-ulumul wasi'ah, ilmu yang luas.
Ilmu apa Pak Kiai? Satu ilmu dunia, dua ilmu akhirat. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa ingin menggenggam dunia, bahagia di dunia, nyaman di dunia, dia harus punya ilmu, namanya ilmu dunia. Kalau orang tidak punya ilmu dunia, pangapunten, dia akan terlena. Sehingga saya tak cerita, saya punya rutinan, biasanya di Taiwan punya rutinan, teman-teman sama, TKW, ada yang TKI. Itu rata-rata ngeluhnya seperti ini, Pak Kiai, saya kerja di Taiwan sudah 10 tahun, 15 tahun, tapi ketika pulang saya nggak punya apa-apa. Apa yang terjadi teman-teman? Karena dia hanya bisa nabung dan tidak memperdalam ilmu. Dia tidak mau belajar lagi sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya tentang duniawi. Sehingga mereka satu rata-rata terjebak apa? Investasi bodong. Paham maksudnya investasi bodong? Teman-teman sahabat pejuang, kalau Anda tidak menguasai ilmu bisnis, maka tolong nabung saja. Uang bawa pulang, jangan ikut investasi apapun. Karena apa? Satu, bisnis itu harus dimulai dengan startup, growing, startup, running, growing, establish, baru business owner. Tingkatan business owner untuk investasi itu tingkatan yang kelima ilmunya. Kalau panjenengan tidak paham startup, running, growing, establish, baru business owner tidak tahu, cukup nabung saja. Banyak teman-teman yang pulang tidak bawa apa-apa karena di sini ikut ini, ngangsur lagi. Apa yang terjadi? Tidak bawa apa-apa. Karena apa? Orang akan dikalahkan oleh kebodohannya sendiri. Al insanu aduwwu ma juhila. Manusia itu musuh dari apa yang dia tidak ketahui. Yang kedua, multi level marketing, trading forex. Banyak yang terjebak di sini. Dia tidak tahu ilmunya, seakan-akan tahu. Ini perusahaan besar, kamu tinggal jualkan. Kok dapat ini, yang penting orang setor uang, setiap bulan dapat uang. Pangapunten, hasil tidak pernah mengkhianati proses. Kita tahu di sini mengumpulkan uang itu sulit apa mudah? Mudah. Sulit apa mudah? Tergantung orangnya. Kalau orangnya tahu ilmu dunia, insya Allah orangnya jalan-jalan, uangnya jalan. Saya di rumah punya apotek. Saya di sini apoteknya itu ada yang jaga, dapat keuntungan. Saya kesini di rumah dapat uang apa tidak? Dapat. Saya sama Pak Eko yang tadi ngawal punya perusahaan santan bubuk. Santan bubuk karena sekarang kelapa mahal. Iya, bagaimana cari kebutuhan orang lain, penuhi kelapa mahal. Ayo buat kita santan bubuk. Santan bubuk ini dijalankan oleh sales-salesnya. Mereka jalan, saya di sini sama Pak Eko. Di rumah dapat uang apa tidak? Dapat. Oh, ternyata dapat uang itu mubah kalau tahu ilmunya. Lah, kalau tidak tahu ilmunya, jangan ikut terjun apapun tentang investasi bodong. Yang kedua, rata-rata karena multi level marketing. Yang ketiga, teman-teman Taiwan itu mereka tidak bawa pulang apa-apa. Karena apa? Karena tidak menguasai ilmu hutang. Ono konco akrab namanya Besti. Oh gini Besti ya. Punya teman akrab Besti. Akhirnya sering kalau akad, kalau minggu bareng, nonton bareng, ngaji bareng, apa-apa bareng. Akhirnya sama-sama butuh uang. Mbak, apa Besti? Besti kucing. Ini uang ada enggak ya? Saya mau pinjem lah, kebetulan saya juga enggak ada. Lah terus, ayo sama-sama pinjem. Lah kebutuhanmu berapa? Ini suami itu mau bangun rumah kurang 50 juta. Ya sudah, saya juga butuh 50 juta. Lah terus hutang salah satu di antara mereka, paspornya dibuat jaminan. Setelah paspornya dibuat jaminan, dapat hutang 100 juta. Yang 50 buat temennya, yang 50 buat temennya. Kemudian di tengah jalan perjanjiannya 5 bulan, 6 bulan, yang ngangsur satu bestinya. Sebelum 7 bulan bestinya pulang. Akhirnya setengah tahun gajinya habis untuk nyauri
terus nelpon Pak Kiai, tolong solusinya Pak Kiai, saya nggak nyangka teman dekat kok sejahat itu. Tak kandani, Mbak, apa Pak Kiai, seumur hidup saya nggak pernah ditipu orang lain. Yang nipu saya itu orang-orang dekat saya semua. Loh, kita berarti senasib Pak Kiai, senasib kita itu. Tandanya orang yang ingin dijadikan kaya oleh Allah itu biasanya ditipu orang. Di sini ada yang pernah ditipu temennya? Yang pernah ditipu temennya angkat tangan. Ikhlaskan, itu tanda, itu sinyal panjenengan akan diberi kekayaan yang melimpah oleh Allah. Syaratnya ikhlas. Ono sing batangnya nih Pak Yai, aku yo ikhlas, tapi aku ora iso lali. Oke, teman-teman, al-ulumul wasi'ah. Ilmu yang luas tentang ilmu dunia kejar. Yang kedua, ada namanya ilmu akhirat. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, dan siapa yang ingin masuk surganya Allah, maka dia harus punya ilmu, namanya ilmu agama. Kalau kita ingin masuk surga, kita harus punya ilmu, namanya ilmu apa? Agama. Tolong kalau di sini ada kajian, ikuti. Di masjid mana kalau ada kajian, ikuti. Insya Allah itu jalan kita, hujah kita di mata Allah. Allahumma jangan remehkan ilmu agama. Saya punya cerita, ini orang Bojonegoro asli. Ceritanya begini, dia itu dari kecil sekolah. Sekolahnya bener teman-teman, bagus sekolahnya. Sekolahnya di sekolah favorit, mulai SD, SMP, SMA. Tapi dia meremehkan ngaji. Nggak ke musola hanya sholat, nggak ke TPI, nggak ke madrasah diniyah. Dia pokoknya sekolah sampai kuliah di Jakarta. Dia sholat. Jadi orang baik, yang nggak pernah mabuk, yang nggak pernah pacaran, yang nggak pernah maling. Karena apa? Ya orang tuanya baik, lingkungannya baik, teman-temannya baik, kerabatnya baik, sehingga anak ini tetap jadi anak baik. Ya sholat, tapi pangapunten tidak bisa ngaji. Kemudian dia S3. Setelah S3 diterima di salah satu badan usaha milik negara, BUMN di Jakarta, gajinya 25 juta. Teman-teman, sahabat semua, pangapunten, seandainya panjenengan punya anak gadis, punya anak perawan, dilamar oleh seorang pemuda, gajinya 25 juta, tapi dia tidak mengaji, dia tidak bisa baca Quran, kira-kira lamaran ini diterima atau ditolak? Ini katanya yang jawab ditolak, ini orang dunia perawan gitu. Seandainya jenengan mawon, tidak anak, tidak cucu, panjenengan dilamar oleh orang yang pekerjaannya 1 bulan gajinya 25 juta, tapi orang ini nggak bisa ngaji, nggak paham ilmu agama, nggak ngerti fikih, ini bener apa salah, ngelamar jenengan, kira-kira diterima apa ditolak? Panjenengan kalau nerima suami itu ditanya ngajinya di mana atau kerjanya di mana? Alhamdulillah. Agar ini tak terangkan. Sama. Dia gajinya 25 juta pulang, teman-teman. Pulang ke Bojonegoro ketika mudik bulan Ramadan, jalan-jalan di pasar. Jalan di pasar ketemu sama temen SMA-nya, namanya Hasanah. Loh Dek, iya Mas, sama Hasanah toh Dek? Iya Mas. Loh kok sendirian, suaminya mana, anaknya mana? Kata Hasanah ini, Mas, sampean dadi wong lanang kok gak pernah peka toh Mas? Jadi orang laki-laki kok gak peka toh Mas? Lah peka apa toh Dek? Sampean ra yo ngerti toh Mas? Sejak SMA dulu sampai rakyat ngerti aku ki seneng sampean. Terus terang sejak
sampai di Jakarta, kuliah, sampai kerja, terus terang Mas, saya nggak bisa move on sama sampean. Akhirnya anak yang nggak pernah ngaji ini jawabnya gini, Dek, saya tahu Dek sampean seneng sama saya. Cuma sampean ingat ketika pertama kali saya kerja, saya tanggung jawab Dek, saya ngelamar sampean Dek. Saya datang ke rumah sampean, saya ditanya oleh bapaknya sampean, kok kesini mau apa Mas? Silaturahim Pak. Yang kedua, saya sama anaknya bapak itu sudah menjalin hubungan. Anak bapak senang sama saya juga cinta, saya ingin tanggung jawab, saya ingin melamar putri bapak. Jawaban bapaknya sampean piye Dek? Sampean bisa ngimami tahlil Mas? Enggak bisa Pak. Ya sudah, tahlil sendiri. Enggak bisa. Diambilkan Quran Dek, dibuka, tolong Mas baca. Sampean nggak bisa baca Quran Mas? Enggak. Sampean nggak bisa ngimami tahlil? Enggak. Maaf Mas, anak perempuan ini tak gadang-gadang punya suami yang bisa jadi imam dunia dan akhirat. Sedangkan sampean nggak bisa ngaji, sampean nggak bisa apa-apa tentang ilmu agama. Pangapunten Mas, carilah jodoh yang lain. Tinggalkan anak saya, cut off anak saya.